Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Jeff di channel kesayangan kita, Misteri Pojok. Nah, kali ini gue akan bercerita tentang sekerumpulan anak muda di wilayah Jawa Barat yang ingin mereka bermain jelangkung. Kita sebut aja Dayat, Dimas, Dede, dan Diki. Oke guys, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas. Begini ceritanya. Siang itu si Dayat sedang duduk bersantai di depan rumah. Kemudian tiga temannya datang ke rumah. Biasalah anak-anak muda cuma menghabiskan waktu ngumpul bersama teman-teman, dibarengi kopi, rokok. Karena waktu itu mereka berempat baru lulus sekolah, jadi belum ada kegiatan untuk bekerja. Nah, di saat asik-asiknya mereka bersanda gurau, teman-temannya Dayat yang bernama Diki ini mengajakkan main jelangkung yuk di sekitaran pabrik dekat rumah dia. Awalnya mereka bertiga menolak. Dayat, Diki, Dede karena penuh resiko, ditambah lagi mereka itu nggak didampingi orang yang berpengalaman masalah mistis. Namun saat itu Dede tetap aja memaksa mereka agar menurutinya karena dia penasaran dengan makhluk gaib. Akhirnya dengan terpaksa mereka bertiga ikutin ajakan si Dede tersebut. Dede pun berkata, soalnya dengar dari orang-orang tuh pabrik itu tempatnya lumayan angker. Lagian gue juga penasaran, pengen tahu bener apa enggaknya di situ ada hal-hal yang berbau mistis. Begitu ucap si Dede. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat setuju dan meminta izin kepada seorang kakek yang bernama Musas. Pada awalnya itu nggak ngizinin karena takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan, dan akhirnya kami berempat memaksakan diri untuk mengadakan ritual jelangkung tersebut di pabrik rokok. Saat pukul 8 malam, mereka merangkai orang-orangan yang disebut jelangkung dengan alat seadanya, yang meskipun jelek, yang penting berguna untuk bisa ritual. Nah, setelah merangkai, rasa kantuk pun datang menghampiri mereka bertiga. Ketiduran, hanya Dede saja yang berjaga karena saking asiknya bermain HP. Kira-kira pukul 12.30 malam, akhirnya Dede pun membangunkan tiga temannya. Dan Dede pun berkata, "Oi, jadi nggak nih kita?" Akhirnya mereka bertiga terbangun dan menjawab, "Jadilah, udah bikin persiapan dari tadi, masa nggak jadi? Rugi dong." Akhirnya mereka berempat jalan kaki menuju pabrik tersebut. Lokasinya di belakang pabrik, dekat tempat pembangunan sampah. Walaupun tempatnya sangat bau dan busuk, tapi mereka berempat tidak peduli dengan hal-hal itu. Kemudian mereka pun mulai bermain jelangkung tersebut. Awalnya sih biasa aja, nggak ada apa-apa, cuma ada nyamuk dan semut. Tapi tiba-tiba Basir beralasan sakit perut dan dia minta pulang. "Bro, kita pulang yuk, gue sakit perut nih." "Ah, tahan dulu Sir, permainan juga belum dimulai, tai lu. Ketemu setannya juga belum, masa mau pulang aja?" Lalu Dede pun berkata, "Tahu lu, sia-sia dong kita pulang sekarang." Diki pun berucap, "Jujur aja, perasaan gue juga udah gak enak nih dari tadi." Akhirnya mereka berempat kaget mendengar suara benturan tembok
yang ada di belakang mereka, seolah-olah seperti ada benturan berulang-ulang. Dengan rasa takut, akhirnya mereka pun berempat mengecek di belakang tembok tersebut. Tiba-tiba mereka berempat panik dan berteriak karena melihat sosok makhluk yang sudah mukanya berlumuran darah dan tangannya serta tubuhnya tidak karuan. Dengan rasa takut dan lemas, mereka memaksakan diri untuk kabur dari tempat itu. Namun sosok hantu tersebut tiba-tiba menghilang dan muncul lagi pas di depan mereka berempat. Lalu mereka pun memutar arah dan kembali lagi ke tempat ritual tersebut. Dan mereka kaget melihat mainan jelangkung itu tersebut sudah melayang-melayang dan mengejar mereka. Mereka pun bingung harus kabur kemana. Dan di saat itu tiba-tiba Diki pun berdiam diri seperti patung dan melihat kami bertiga pandangan kosong. Mereka pun bertanya kepada Diki, "Dik, jangan bercanda Dik. Situasi lagi kayak gini, sempat-sempatnya aja lu bercanda." Diki pun tersenyum. Tak lama kemudian Diki pun mengamuk. Dan Diki berkata, "Mau apa kalian datang ke sini? Dan apa kalian ke sini?" Mereka pun kaget menganggap sikap Diki bisa berubah seperti itu. Diki pun lari dari mereka bertiga. Dan mereka pun heran dengan badan sebesar itu. Mana mungkin bisa lari secepat itu. Mereka pun mengejarnya persis di dekat mesin rokok tersebut. Diki duduk terdiam. Mereka pun menghampirinya dan bertanya, "Sebenarnya kenapa sih lu, Dik?" Dia pun menangis dan berkata, "Apa tujuan kalian ke sini? Kenapa kalian memanggilku?" Mereka pun kaget dengan pernyataan Diki tersebut. Ternyata Diki kerasukan penunggu gedung tua ini. Kemudian mereka pun mengakui kesalahan yang telah bersikap ceroboh kepada makhluk yang bersarang di tubuh Diki. Namun makhluk itu tidak ingin keluar di tubuh Diki. Lalu Dede pun berkata, "Kenapa kamu nggak mau keluar? Biarkan kami pergi. Kami minta maaf sudah mengganggu." Lalu sosok yang di dalam tubuh Diki bercerita semasa ia hidup dan tentang kejadian yang membuat kecelakaan menimpanya, sampai ia ingin mengajak Diki ke alamnya untuk menemaninya. Dengan rasa ketakutan mereka pun bernegosiasi dengan makhluk tersebut untuk melepaskan di tubuh Diki. Tapi akhirnya sosok itu tetap tidak mau keluar. Dede pun membaca doa-doa sebisanya, lalu sosok itu berteriak merasa kesakitan. Pada akhirnya sosok tersebut pun pergi melepaskan tubuh Diki. Dan seling berapa menit, akhirnya Diki pun tersadar. Mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut dengan perasaan takut dan bersalah. Akhirnya mereka pun berkumpul berempat untuk membahas apa yang sedang terjadi tadi. Akan tetapi Dayat masih penasaran sebenarnya. Apa benar si Diki itu kesurupan? Apa hanya Belgi saja belajar gila? Nah guys, gimana menurut kalian tentang si Diki itu? Apa benar kesurupan? Apa hanya belajar gila saja? Buat kalian yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, buat kalian yang belum like, comment, and subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.